Hari pertama bulan Suro, Ki Demang masih berada di beranda Istana Laut Kidul. Setelah semalam menggelar ritual-ritual sakral di Karanghau, siang harinya yang dituju adalah Goa Ratu. Tepatnya di kawasan Karang Pamulang, Pelabuhan Ratu. Menjadi salah satu tempat keramat yang sering dikunjungi Kanjeng Ratu. Goa Ratu adalah lokasi yang dijadikan pertemuan para aulia di masa lampau. Namun begitu, ada saja orang-orang yang berusaha menjadikan tempat mencari pesugihan. Sampurasun, 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 Om Swastiastu, salam budaya. Kembali bersama saya Ki Demang, Banten. Hari ini di belakang saya ada salah satu peninggalan, yang mana peninggalan ini adalah peninggalan Gua Ibu Ratu Karang Pamulang. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi yang mana ini menjadikan salah satu arca peninggalan leluhur yang ada di tanah Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, di Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Konon ini dikisahkan bahwa di setiap malam Jumat Kliwon ataupun di Selasa Kliwon, tempatnya perkumpulan para wali ataupun para nabi. Sebelum kita masuk ke dalam, ternyata ada peninggalan, dan ini dipercaya sebagai peninggalan simbol dari para wali. Dan sangat disayangkan sekali saya tidak bisa membukanya karena ini terbungkus oleh kain putih yang sudah berusia lama sekali. Dan saya melihat ini teksturnya ini berbeda dengan yang lain. Kalau batu di sini seperti ada lekuknya, perstiganya, ada perseginya, tapi kalau ini seperti batu yang sengaja ditancapkan untuk menjadikan salah satu, kayak kita ini kalau pergi mau kemana-mana ada tanda. Nah, orang wali Allah atau sesepuh kita terdahulu mungkin memberikan tandanya melalui penancapan batunya. Perkumpulannya di mana? Nah, ini saya anggap ini adalah letak atau posdim, posisi di mana tempat berkumpulnya para aulia Allah yang ada di tanah Pulau Jawa, khususnya di wilayah Nusantara ini. Ada di depan gerbang utama Goa Ratu Karang Pamulang yang langsung menyongsong adalah ruang kosong yang tak sepenuhnya kosong. Ki Demang berhenti sejenak, baru kemudian menggambarkan ada penampakan yang sama sekali berbeda di balik pintu besi yang diberi tirai hitam. Di sanalah duduk wujud tinggi besar yang seolah menyambutnya. Tapi saya merasakan energi yang positif sekali di sini. Nyaman, tenang. Dan saya mendengarkan seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah di dalam. Padahal dalam nggak ada siapa-siapa, sepi. Duduk laki-laki, tapi sini nggak ada orang. Itu dia. Nah, dia melihat kita. Saya nggak tahu deh. Kita masuk sana, tapi ke sini kanan, tapi di sini ada seperti duduk. Saya kesini mau bersilaturahmi, sekaligus menggali pengetahuan yang konon katanya di sini menjadikan satu tempat peradaban, pertemuan dari para aulia dan para nabi, kangjeng nabi yang ada tanah Pulau Jawa. Ini adalah pusatnya. Masuk aja ke dalam katanya. Ya, iya, ternyata ada sosok laki-laki, dan laki-laki ini seperti kita begini. Dia mengatakan silakan. Semakin masuk, semakin khusyuk yang terasa di batin. Ki Demang menjelaskan ada sejumlah penampakan yang hanya bisa dirasakan getarannya. Komunikasi dilakukan setelah 7 dupa dinyalakan sebagai pembuka pintu percakapan gaib. Sampai di sebuah kolam berikutnya, menyentuh air, mengambil segayung,
Ki Demang memahami inilah tempat suci yang biasa dijadikan berbunajat. Bokor lupa aja kayak. Bokorek ada korek. Ambil lupa. Tangan kaki saya kotor. Gak apa-apa, ambil lupa. Sini. Bawa ke dalam. Gak apa-apa. Aduh. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk. Tuh. Oke. Alhamdulillah, teman-teman. Kita sudah masuk ke lokasi yang kedua dan ini banyak sekali sekat-sekatnya. Saya melihat ada anak kecil juga, teman-teman. Anak kecil di sini. Lihat kalian lihat tadi, ada anak kecil juga duduk sini. Jadi ini kayak semacam wilayah A, wilayah B, wilayah C gitu. Dan RT ini teman-teman dipercaya untuk memberikan pengobatan juga orang-orang yang linglung, gelisah, susah tidur. Ini banyak nih yang kesini. Saya melihat energi juga ini, energi yang bersifat khasnya itu positif. Bergerak lebih ke dalam, ditemukan area agak lapang dengan altar kecil. Kepada semua lelembut yang menjaga tempat itu, Ki Demang membatinkan mantra batin, lalu berdoa dan melihat ada sosok bocah yang tiba-tiba mendekatinya. Di dalam sana juga ada sosok makhluk panjang meningkar ini, dan di sini banyak suara zikir. Ada satu anak laki-laki datang ke sini, nyamperin. Nah, ini dia. Nah. Oke, duduk sini. Nah, sama duduk. Nah. Oke. Kenapa kamu di sini? Pengen tahu. Jadi dia keluar di dalam. Pengen lihat. Oh, dia duduk begini. Gak apa-apa ya. Kita nggak ganggu. Kita hanya untuk mengambil ya. Mau main-main. Udah ya. Udah masuk ke dalam. Masuk dalamnya. Tuh. Di kolam kecil yang berisi air sepinggang, Ki Demang membantu seorang peziarah melakukan ritual membersihkan jiwanya yang sering gamang. Kauripan, Alan, duduk sini, Alan. Alan duduk gede ya, sempat duduk di sini, Alan. Bismillah. Oke, teman-teman, Alan, masuk ke dalam, Alan. Dalam tuh? Enggak dalam. Sebalik sama dada. Duduk sini. Tadi kena kulit. Kayak tulumnya, sebutin kahayangannya. Kairupan abdi, hoyong jumenang, hoyong bager, hoyong tenang, hoyong segala rupina aya, dipikalunya dari kesegalannya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di pintu masuk juga nih awalnya nih. Jadi kita sudah beres melakukan sebuah penelusuran dan di mana ini menjadikan sebuah tempat peradaban perkumpulan para aulia, para kanjeng Nabi yang ada di wilayah Karang Pamulangan. Alhamdulillahnya di dalam juga meskipun kecil, ini kalian kecil, tapi ketika masuk ke dalam luas. Di dalam itu bisa nyampe 40 orang, 50 orang. Jadi bisa kalian melakukan aktivitas, tapi inilah ada sebuah peninggalan leluhur. Jadi berada di istana pantai selatan, Pelabuhan Ratu
memiliki banyak tempat keramat. Dan kesanalah Ki Demang melakukan ritual sakral menemui Kanjeng Ratu yang sedang punya hajat di setiap bulan Suro. Dari sinilah semoga berkah berlimpah diberikan kepada siapa saja yang ngalap berkah. Ki Demang datang bukan menakuti, tapi memberi solusi. Sebab hidup kadang dihadang penghalang. Tidak usah gundah, percayalah Ki Demang selalu mampu menjagamu dari hantu dan segala bebendu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Karena Ki Demang akan kembali bersama hari yang selalu penuh misteri.